Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Saya akan mengerjakan tugas cara menginstalasi beberapa aplikasi. Langkah pertama kita akan membuka modul yang telah diberikan dari dosen. Aplikasi yang pertama yang akan kita install yaitu SAM. Pertama kita akan mendownload aplikasi tersebut dengan cara membuka browser yang ada pada laptop atau komputer masing-masing. Saya akan mendownload menggunakan aplikasi Google Chrome. Saya akan mendownload SAM yang terbaru dengan cara mengklik download. Ya, proses download sedang berlangsung. Setelah selesai baru kita melakukan proses instalasi. Karena proses download yang memakan waktu yang sedikit lama, jadi untuk teman-teman yang ingin mendownloadnya bisa melakukan hal-hal lain, tidak perlu menunggu. Oke. Ya, downloadnya sudah hampir selesai. Setelah selesai mendownload, saya akan langsung menginstalnya. Ya, download sudah selesai dilakukan. Saya akan membuka filenya. Langsung klik OK saja. Setelah itu kita next, lalu next lagi, lalu ini langsung next saja. Kita pilih bahasa Inggris. Untuk centangnya learn more about Bethany for SAM kita hilangkan, lalu kita next, lalu next lagi. Ya, proses installnya sedang berjalan. Kita menunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke. Ya, sambil menunggu proses instalasinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan fungsi dari aplikasi
Exam. Exam adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform, sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Sejarah mencatat, software SAM pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends, dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi yang paling terbaru yang bisa digunakan secara gratis dengan label GNU atau General Public License. Jika dijabarkan secara gamblang masing-masing huruf yang ada di dalam nama SAM menurut para ahli memiliki arti sebagai contoh berikut. X sama dengan cross-platform, A sama dengan Apache, M sama dengan MySQL atau MariaDB, dan P sama dengan PHP. Dan P yang terakhir sama dengan Perl. Fungsi SAM adalah program aplikasi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, SAM bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui SAM Control Panel atau istilahnya website online. SAM bekerja secara offline layaknya website hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu SAM biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat online menggunakan website hosting yang biasa dijual di pasaran. Sekian penjelasan saya, dan kita akan menunggu proses instalasi hingga selesai. Ya, proses instalasinya sebentar lagi akan selesai. Tunggu saja ya, teman-teman. Ya, instalan sudah selesai dilakukan, jadi kita langsung klik finish. Ya, selanjutnya kita akan mengaktifkan
modul service pada aplikasi SAM, yaitu modul service Apache dan MySQL. Setelah kita mengaktifkan modul service Apache dan MySQL, kita buka kembali modul yang telah diberikan. Penginstalan aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Visual Studio Code. Kita buka Google Chrome, lalu kita new tab dan mengetikkan download Visual Studio Code. Setelah itu kita download Visual Studio Code untuk Windows karena laptop saya menggunakan Windows. Ya, Visual Studio dalam proses pendownloadan. Ya, sebentar lagi proses download akan selesai. Setelah selesai proses download, baru kita memulai instalasi aplikasinya. Ya, download telah selesai. Saya akan membukanya dan memulai proses instalasi. Ya, kita menekan I accept the agreement, lalu next lagi, lalu next, lalu install. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari Visual Studio. Visual Studio Code jika menggunakan adalah source code editor yang dikembangkan Microsoft yang bisa digunakan pada berbagai platform Linux, macOS, dan Microsoft. Visual Studio Code juga dapat digunakan sebagai editor source code berbagai bahasa pemrograman dari PHP, Java, Python, JavaScript, Node.js, C++, Go, sampai editor untuk script web seperti HTML dan CSS. Sekian penjelasannya. Ya, ini sudah selesai penginstalannya, lalu kita klik finish saja. Seperti ini tampilan Visual Studio. Setelah itu kita buka modulnya kembali dan kita menginstal Composer. Kita buka kembali Chrome, kita buka new tab, lalu klik download,
Composer. Lalu kita cari download. Ya, finish download and run composer setup. Ya, proses download composer tidak memakan waktu yang terlalu lama. Sudah selesai download, lalu kita buka. Lalu kita insert for all recommended. Lalu kita next saja. Lalu next. Untuk developer mode kita centang, lalu kita next, lalu next lagi, lalu ya untuk edit PHP to your page kita lewati, kita langsung next saja. Setelah itu kita next dan langsung install. Dan sambil menunggu proses install, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan cara menggunakan Composer. Composer adalah package manager di level aplikasi untuk bahasa pemrograman PHP, menawarkan standarisasi cara pengelolaan libraries dan software dependencies dalam project PHP. Composer memungkinkan kita mendefinisikan pustaka atau library apa saja yang project kita butuhkan. Untuk kemudian Composer lah yang akan menangani proses instalasi dan penyiapan pustaka-pustaka tersebut untuk kita gunakan. Sekian. Lalu kita next dan kita finish. Setelah itu untuk mengecek apakah Composer kita sudah terinstall, kita masuk di command prompt. Sebelum itu kita harus mengecek ulang pada exam apakah modulnya sudah menyala atau belum. Ya sudah ya, modul Apache dan MySQL sudah menyala dan sudah berwarna hijau. Setelah itu kita mengetikkan cd backslash lalu enter, lalu matikan Composer, lalu enter. Ya, proses install sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita menginstal Laravel dengan perintah cd backslash lalu enter, lalu cd sum lalu enter, cd dot, ya maaf saya lupa mengganti file yang ada pada local disk C pada exam. Kita harus masuk pada file dots, lalu membuat new folder dan mengganti nama, yaitu nama saya Agil. Setelah itu kita lanjut menginstalnya, jadi ht dot lalu enter. Selanjutnya kita matikan perintah Composer create
project. Dan nama folder yang telah dibuat itu Agile, lalu enter. Ya, kita menunggu proses install dari Laravel. Sampai undang kita nih. Oh, ini ada apa nih? Kenapa? Ada live stream. Satu. Sudah. Sampai tanggal 6 Ya, proses instalasi telah selesai. Lalu kita mengetikkan cd nama folder yang telah dibuat tadi, yaitu Agile, lalu enter. Lalu kita mengetikkan php artisan save, lalu enter. Setelah itu kita buka kembali modul yang telah diberikan. Ya, untuk mengecek apakah PHP tersebut telah aktif, kita buka Chrome, lalu mengetikkan alamat localhost 8000, enter. Ya, Laravel sudah berhasil diinstal. Sekian tutorial video yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau suara-suara yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.